Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 308, Telur Naga Bumi. Ghost Domain terletak di bagian utara Bedlam Lands. Berangkat dari kota Dewa Segudang ke wilayah hantu, jaraknya tidak terlalu jauh. 2 minggu kemudian, Huang Xiaolong tiba di perbatasan wilayah hantu. Menatap ke daratan Ghost Domain, kabut kehijauan terlihat memenuhi udara, cepat berlalu, dan di antara kabut hijau tersebut terdapat energi abu-abu dan hitam. Aura kematian yang aneh menyelimutinya. Huang Xiaolong segera mengaktifkan ki pertempurannya, membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Menembus aura kematian tebal di depannya, ia masuk ke dalam lapisan kabut hijau. Di dalam domain hantu ini, tidak ada seberkas sinar matahari pun, sejauh mata memandang, setiap arah tertutup kegelapan senja. Huang Xiaolong terus menjelajah lebih dalam ke wilayah itu, dan kadang-kadang, jeritan dan suara aneh memasuki telinganya. Gua gelombang, gua gelombang, gelombang. Gua-gua. Di pohon mati di depan, beberapa burung gagak hitam mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. 1 jam kemudian, Huang Xiaolong mendarat di tepi danau hijau. Warna airnya sangat hijau, begitu hijaunya sehingga membuat bulu kuduk meremang. Di permukaan danau, gelembung-gelembung akan mengapung dari kedalamannya, meletus dan melepaskan ki iblis ke udara. Meskipun tidak ada matahari di Ghost Domain, ada bulan berwarna merah darah yang tergantung di langit. Di bawah sinar bulannya yang hangat, permukaan danau memantulkan cahaya merah darah. Di tepi danau, tumbuh tanaman yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, menghasilkan 3 buah. Tangkai tanaman itu hitam seperti tinta, tetapi buah yang dihasilkannya berwarna emas mewah, memancarkan aroma yang eksotis. Aku tak menyangka akan menemukan buah detoksifikasi di sini. Sebuah kilatan bersinar di mata Huang Xiaolong dan dia mengangkat kakinya, melangkah ke arah tanaman itu. Buah detoksifikasi dapat melenyapkan 100 jenis racun, itu adalah buah roh yang sangat langka. Namun, makhluk jahat berwarna hitam kehijauan muncul dari danau, rahangnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam, ia menerkam Huang Xiaolong seperti predator yang brutal. Bahkan sebelum rahangnya mendekat, bau busuk yang menjijikkan mencemari lingkungan sekitar Huang Xiaolong. Melihat makhluk itu datang ke arahnya, sebuah cahaya berkedip di tangan Huang Xiaolong dan pedang Asura menyambar banyak cahaya pedang, menghilang di bawah sinar bulan yang bersinar terang. Jeritan yang aneh dan menyedihkan terdengar di danau. Dimulai dari mulutnya, makhluk jahat itu terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh kembali ke danau, memercikkan air kemana-mana. Makhluk jahat ini adalah makhluk biasa di alam hantu, yang disebut peri iblis. Bagi seorang prajurit Xiantian biasa, makhluk ini mungkin sedikit merepotkan, tetapi bagi Huang Xiaolong, itu sama sekali bukan masalah. Memetik 3 buah detoksifikasi dari tanaman, Huang Xiaolong melemparkan ketiganya ke dalam cincin Asura dan mengeluarkan peta terperinci yang dibelinya saat pertama kali tiba di kota para dewa. Setiap kali kota hantu itu muncul, lokasinya akan berada di dekat Gunung Roh Jahat, sehingga Huang Xiaolong berencana untuk melaju ke sana. Gunung Roh Jahat. Di peta, Huang Xiaolong berhasil menentukan lokasinya dengan cepat. Jika dihitung secara kasar, untuk mencapai Gunung Roh Jahat dari tempatnya saat ini hanya akan memakan waktu 3 hingga 4 hari dengan kecepatannya, sedangkan masih ada 7 hingga 8 hari hingga kota hantu muncul. Ada banyak waktu dan dia tidak terburu-buru, oleh karena itu dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Saat mengamati area tersebut, bayangan Huang Xiaolong berkedip-kedip, muncul di tempat yang lebih tersembunyi di atas pohon kuno dan duduk. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan Jasper Lotus yang dia dapatkan dari ruang Eminent Holiness dan menelannya. Huang Xiaolong membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikan pemurnian Jasper Lotus. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong membuka matanya, angin bersiul di udara. Saat menoleh untuk melihat, Huang Xiaolong melihat 2 pria paruh baya berjubah biru mendekat dari jauh. Kali ini, kami benar-benar memperoleh panen yang melimpah dalam perjalanan kami ke domain hantu. Haha, kau benar. Begitu kita bersaudara memurnikan telur naga bumi ini, peluang kita untuk menembus alam Sein akan meningkat menjadi 9/10. Suara mereka yang terbawa angin mencapai telinga Huang Xiaolong. Telur naga bumi. Dilihat dari percakapan kedua pria ini, sepertinya mereka berhasil mendapatkan telur naga bumi. Ras naga telah punah sejak lama, Huang Xiaolong tidak menyangka kalau telur naga bisa bertahan sampai sekarang. Telur naga mengandung saripati naga murni, dan saripati naga murni ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ikan energi spiritual hasil pemurnian Huang Xiaolong. Jika jantung Huang Xiaolong berdegup kencang, dan segera berdiri. Dengan satu lompatan, dia sudah menghalangi kedua pria itu. Siapa? Chen Naiming dan Du Xinji terkejut melihat pemuda itu muncul tiba-tiba di hadapan mereka, mereka pun segera mengumpulkan tenaga tempur mereka, bersiap untuk bertempur. Serahkan telur naga bumi. Huang Xiaolong tidak membuang waktu untuk mengoceh omong kosong, langsung menyatakan tujuannya.
Mata Chen Naiming dan Du Xinji menyipit. Setelah mengamati lebih lama, keduanya menyadari bahwa Huang Xiaolong hanyalah seorang Xiantian tingkat ke-10. Keduanya langsung merasa rileks, bernapas lega. Ibumu, kupikir, siapa gerangan, tapi ternyata dia hanya seorang pendekar Xiantian tingkat ke-10. Chen Naiming menertawakan Huang Xiaolong, tapi di saat berikutnya, raut wajahnya berubah muram. Bocah, apa yang baru saja kau katakan? Sebuah ordo ke-10 Xiantian tengah yang kecil benar-benar berani merampok 2,5 orang suci. Du Xinji mencibir sinis, baru saja bocah ini mengatakan dia menginginkan telur naga bumi kita. Suaranya penuh dengan ejekan. Kedua pria itu sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Kau benar, kita memang punya telur naga bumi. Chen Naiming menatap Huang Xiaolong, mencibir, dia berkata, bocah, apakah kau yakin kau cukup kuat untuk mengambilnya dari kami? Kenapa bicara omong kosong begitu dengan bocah ini? Bunuh saja dia dan selesaikan masalah ini, kata Du Xinji. Jangan terburu-buru. Lagi pula kita sedang tidak ada kegiatan, kita bisa menghabiskan waktu untuk bermain dengan bocah kecil ini. Chen Naiming berkata kepada Huang Xiaolong, bocah kecil, jika kau berlutut dengan patuh, memakan tumpukan kotoran binatang itu, dan bersumpah untuk melayani kami, saudara-saudara, aku mungkin akan cukup senang untuk menyelamatkan nyawamu. Mungkin, aku bahkan akan cukup murah hati untuk memberimu beberapa kulit telur naga bumi. Jarinya menunjuk ke tumpukan kotoran hitam besar yang tidak jauh dari sana, tanpa tahu dari jenis binatang atau makhluk jahat apa tumpukan itu berasal. Tumpukan yang sangat besar, mencapai pinggang orang dewasa. Du Xinji tertawa terbahak-bahak, aku hanya khawatir kulit telur naga bumi terlalu keras untukmu dan kau tidak bisa mencernanya. Kulit telur naga bumi lebih keras dari besi dingin berusia 10.000 tahun. Membayangkan adegan di mana bocah di depannya menggerogoti sepotong kulit telur naga bumi dengan menyedihkan, Du Xinji tidak dapat menahan tawa. Namun, saat dia tertawa riang, bayangan kabur melesat keluar, dan Huang Xiaolong tiba di depannya dalam sekejap. Du Xinji terkejut, cahaya dingin terpantul di pupilnya dan hal berikutnya yang dia tahu adalah rasa sakit dingin yang berasal dari lehernya. Du Xinji menyentuh lehernya, merasakan darah hangat mengalir melalui jari-jarinya. Kau! Dia menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak tak percaya. Tatapan mata Huang Xiaolong tenang, telapak tangannya mendaratkan pukulan di dada Du Xinji dengan kecepatan kilat, membuatnya jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya, jatuh tepat di atas tumpukan kotoran tak dikenal setinggi pinggang itu. Kakinya berkedut di udara beberapa kali sebelum kehilangan semua gerakan. Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya pada Chen Naiming, sekarang giliranmu. Baru pada saat inilah Chen Naiming tersadar dari keterkejutannya setelah menyaksikan Du Xinji diserang, dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan kegelisahan di matanya. Adik kecil, jangan. Senior. Chen Naiming berkata dengan suara terbata-bata. Namun, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata lemah itu sebelum tinju Huang Xiaolong mengenainya, menguburnya di tumpukan kotoran setinggi pinggang yang sama. Huang Xiaolong menatap kedua mayat itu dengan dingin. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk menemukan cincin spasial kedua pria itu, dan di dalam cincin spasial Chen Naiming, ada sebuah telur raksasa yang tingginya sama dengan dua orang yang ditumpuk dari kepala hingga kaki. Di permukaan telur itu terdapat deretan demi deretan pola rune misterius yang padat. Huang Xiaolong merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalam telur itu.